Jemaat sekalian, mari kita meneduhkan diri, kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mari jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita datang kepadanya, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Ku memuji nama-Mu ya Tuhan. Musik saja. Kita nyanyikan bait ketiga. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 9 sampai 15. Kita baca secara bertanggapan, ayat terakhir kita baca secara bersama. Liturgis memulai terlebih dahulu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersama, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu, dengan sukacita mari kita nyanyikan satu pujian. Dengan sukacita kita sembahkan hanya kepada Tuhan kita. Sukacita ku sembahkan
penebusku, mati tersalib bagiku. Ia curahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Bapak Ibu, kita nyanyikan sungguh heran penebusku sebagai persiapan kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sungguh heran penebusku. Sungguh kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mari saudara sekalian kita datang di hadirat Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita, mengakui kelemahan kelalaian kita akan firman Tuhan. Mari masing-masing pribadi memohon pengampunan dan sekiranya Tuhan menyucikan kita. Kami mengakui ya Tuhan, kelalaian kami, kebodohan kami, kekerasan hati kami. Karena kami yang seharusnya menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, kami membawa berkat bagi mereka. Tetapi kami lebih suka mengikuti jalan pikiran kami sendiri, apa yang kami rencanakan, yang kami rancangkan, sehingga kami tidak memperhatikan akan keberadaan orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak menjadi berkat ya Tuhan. Bahkan kami sebagai orang Kristen seringkali kami hanya menjadi konsumen di gereja. Kami hanya menikmati apa yang kami dapat dari gereja. Kami menuntut berkat melalui gereja. Tetapi kami sendiri tidak menyediakan diri untuk bekerja bagi Engkau. Kami tidak melayani baik di gereja maupun di tempat kami berada, dimanapun kami berada. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kebodohan kami. Sucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita responi dengan nyanyian baik kita. Yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dan kedua dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, beberapa hal perlu kita perhatikan. Pertama-tama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hilton Tantra yang bersedia begitu ya melayani di dalam undangan yang mendadak, saudara ya. Saudara, saya sudah tahu bahwa Pendeta Hilton ini rekan saya dulu di rekan pelayanan di Gereja Kristus Ketapang, saudara ya. Masih muda dulu puluhan tahun yang lalu. Nah, beliau sudah memberitahu saya sejak bulan lalu kami akan ke Pangkal Pinang begitu. Tetapi saya pikir ada pelayanan begitu ya di Pangkal Pinang. Ternyata hari ini hanya pagi-pagi tadi ya jam 7 kemarin. Jadi saya tanya, mau nggak bersedia nggak untuk melayani di kita begitu ya. Ini undangan yang mendadak, saudara ya. Salah satunya alasannya supaya saudara nggak bosan melihat dua wajah yang berganti-ganti, cuma dua aja begitu ya, karena kita tidak bisa mengundang dari luar ya. Jadi saudara, ya puji Tuhan Pendeta Hilton dapat melayani ya. Terima kasih Pak Hilton. Kemudian saudara Komisi Wanita, saudara ya, kebaktian doa ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, kaum fanatik ya, judul yang saya pilih, tema yang saya pilih. Bagaimana kita seharusnya begitu ya, kita benci sama orang fanatik, saudara ya. Ya, entah kenapa, tapi kalau fanatik itu asal katanya fans ya. Kalau orang fans sama artis begitu kita nggak sebel. Fans sama binatang kita nggak sebel begitu ya. Tapi begitu fans sama agama kita benci gitu ya. Nah, saudara, kita mau bahas ini nanti di dalam kebaktian doa. Kemudian Komisi Wanita, para ibu-ibu, para wanita ya, yang muda juga boleh ikut ya. Kita masih masuk di dalam pembahasan ya PA ya. Kali ini pembahasan yang keempat ya, karakter yang diubahkan ya di dalam hal ini. Ketiga ya, dalam hal ini adalah kejujuran. Kita berharap 10 PA itu bisa kita selesaikan sepanjang tahun ini. Baik saudara, jemaat yang berulang tahun, saudara Yosua tanggal 14 Juni kemarin, sebetulnya ada yang lebih penting sebelum ini, yaitu SEAL dan pembinaan remaja ya. Saya lupa judulnya apa. Hari Senin, Selasa, Rabu memang pasti sudah harus mendaftar sebelumnya kan ya, jadi sudah mendaftar. Tetapi saya mau ingatkan supaya dorong anak-anak kita untuk mengikutinya ya, saudara ya. Kalau bisa mengikutinya keseluruhan itu lebih baik ya, tidak ompong-ompong begitu ya. Baik saudara, itu saja yang menjadi perhatian kita. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan atau membahas firman Tuhan. Kita nyanyikan Karena Kasih Orang Tahu. Kita
adalah yang paling penting buat yang berkenaan dengan tema kita hari ini. Kita buka satu bagian daripada firman Tuhan, kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-11. Tapi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti satu perikop ini kita habiskan ya. Syukur-syukur bisa pasal yang keempat. Syukur-syukur lagi satu kitab ini, ya, baik yang ada di sini maupun juga yang nanti akan melihat rekaman daripada ibadah ini. Kita baca bersama-sama ya ayat yang 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami baru saja membaca firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, bukan hanya sekedar kami baca, tapi kami mau menaruh itu di dalam perasaan kami. Karena perasaan ini ternyata menjadi pusat pikiran-pikiran kami. Dan pikiran kami akan membuahkan nanti dengan perkataan kami. Tuhan tolong di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, temanya adalah para pelayan, gitu ya. Nah, sebelum kita mencoba menggali lebih dalam tentang ini, mari kita nonton dulu satu video klip ya. ¿Qué te está hablando? Realmente un partido muy interesante donde voy a decir algo que todavía no se ha dicho. Es una final, pero que está buscando un pase a la semifinal. Eso. Liga Champions setelah dihajar Bayern Munchen dengan skor telak 8-2. Oke ya, jangan terlalu amat nonton terus. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuka maskernya. Udah tenang ya, karena saya sebelum berangkat udah swab, jadi untuk sementara aman. Bapak Ibu, apa sih yang setelah kita tonton ini? Ya, kalau kita jadi penonton kan paling enak ya, pas wah, begitu ya, wah, gitu ya, ayo dulu, pas gol, gitu ya, tapi
pas pulang, wah goblok itu komen. Nah, gua tadi komentator kan, wah Messi harusnya masuk, nggak masuk payah. Wah, cerita yang kayak begitu ya. Nah, itu nontonan Bapak Ibu ya. Kalau di gereja ada nggak? Wah, Pak Michael mesti gini, wah. Gitu, wah, semua pada komentar. Waduh, saya baru kali ini ngelihat pemusik jelek banget, pencetnya aja salah begitu ya. Yang paling kesian tau nggak siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang sound system. Coba kalau lagi nguing, semua mata memandang, langsung mata, orangnya langsung kecil. Tapi pertanyaannya adalah, pernah nggak bahwa di dalam 1 tahun 52 minggu sound system nggak pernah berbuat salah sedikit pun, 51 kali, tapi gara-gara 1 kalem, gitu. Bayangkan di dalam melayani Tuhan, ngeri ya. Di sini mau nggak ada ya, baik-baik semua ya, sama Tuhan. Ya. Nah, di dalam pelayanan, kalau kita baca firman Tuhan ini, ayat yang ke-11 tadi, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, makanya tadi saya minta nanti baca di ayat yang pertama. Karena apa? Ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pertanyaannya sekarang bagi saya dan Bapak Ibu, berapa kali justru di dalam ibadah kita, berapa kali di dalam pelayanan kita justru kita berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, sehingga itu menyakiti hati orang lain, sehingga mereka akhirnya muntaber. Tahu ya muntaber ya? Mundur tanpa berita. Oh, di sini nggak ada, langsung dicari Bapak Michael, saya yakin ya. Seringkali kayak begitu loh. Ngeri Bapak Ibu. Di dalam pelayanan kita saling melayani sebetulnya. Mari begitu ya. Kita diingatkan kembali, makanya kembali kepada ayat yang ke-11. Kalau kita bicara, jangan sakiti hati orang, begitu. Nah, seringkali kita lupa ya. Seorang Mother Teresa. Oke, yang ini ya. Ibu Teresa pernah melihat dan pernah mengalami, dan dia susah sekali, maka dia bilang, kau dalam pelayanan begitu ya, udah deh, berikanlah tanganmu begitu. Udah deh, jangan banyak ngomong deh, banyak ngomong malah jadi banyak dosa. Ya, tapi sesungguh-sungguhnya hati itu kan. Dan semua kita tidak bisa menyangkal perbuatan kiprah daripada Ibu Teresa, bukan? Nah, tetapi kita coba aplikasi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana ya jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Oh, Bapak Ibu, di dalam pelayanan kami begitu ya, kalau lagi pas habis selesai kebaktian terus lagi ngobrol-ngobrol, lalu ada orang yang, Welton, saya boleh bicara nggak? Oh iya, boleh apa? Tapi jangan cerita-cerita ya sama orang lain. Nah, saya agak peka tuh kalau udah jangan cerita-cerita ya sama orang lain. Wah, berarti ini ada rahasia besar, seolah-olah. Dan ini adalah hal yang mungkin sangat penting bagi siapa? Bagi kita, bagi dia, atau bagi Tuhan. Nah, lalu saya, ya sudah, kita ngomongin di sini, oh jangan Pak, jangan. Agak pojok, ya jadi jalan agak pojok. Pak, saya mau cerita. Tapi serius ya Pak, ini buat rahasia kita berdua. Saya kalau makin digituin, saya makin gergetan. Ini pasti mau gosip. Saya yakin. Terus dia, Pak tahu Pak. Nah udah, kalimat yang kedua adalah, Pak tahu Pak, dia begini. Gitu ya. Negatif semua kata-kata yang keluar. Terus saya bilang, stop. Kenapa Pak?
kita mau ngomongin orang, kita doa dulu. Loh, kok doa? Iya, jadi kita berdoa, Tuhan, saya mau ngomongin orang nih, tapi saya percaya ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dalam nama Yesus kami izinkan kami untuk berbicara. Amin. Nah, ya. Nah, udah selesai, ya silakan berdoa. Silakan bicara. Kira-kira dia mau bicara? Ya, Bapak Ibu kalau lagi rapat juga kalau mulai tegang-tegang, tunggu dulu. Kalau mau marah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saya mau marah. Izinkan saya meluapkan emosi saya dan saya akan menghajar meja ini dalam nama Yesus. Bikin saya marah. Jadi marah nggak? Nah, inilah yang kehilangan daripada kita, para pelayan Tuhan. Entah kita dimanapun juga Tuhan tempatkan, seringkali kita tidak seperti yang diminta oleh firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dia menjadi contoh teladan bagi kita, bukan? Bahkan di saat titik-titik kritis dalam kehidupannya, dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan pada waktu dia menerima hujaman paku di tangannya dan menahan sakit derita, bukan karena buatan dia, tetapi justru seluruh dunia ditanggung di atas dirinya. Tapi dia masih gelisah berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, inilah yang harusnya menjadi contoh, teladan, panutan kita, bahwa kita berfokus pada Tuhan kita. Di dalam pelayanan harus selalu menempatkan Christ is center. Christ is enough for me. That's it. No more. Nah, bisa nggak Bapak Ibu di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua, bahwa kalau saya keluar perkataan itu akan membangun, bukan menjatuhkan. Pada waktu saya keluar perkataan itu tidaklah menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu pijakan sehingga orang bisa mengenal Kristus. Yang kedua, dikatakan lagi lebih lanjut daripada ayat yang ke-11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Oh Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu melayani mana lebih enak, melayani atau dilayani? Ada senyum-senyum di sini. Lebih enak dilayani. Maka pas masuk-masuk itu penyambut tamu nggak nyambut saya dengan baik dan benar, bukannya asli benar. Ya, lalu pas di sini juga nggak ada yang sambut saya tuh, pas di sini juga, aduh pemusik mainnya kayak begitu, MC pales, dia khotbah bikin saya tidur. Waduh, kalau ada yang ngomong begitu, maaf, saya agak terganggu. Permisi nanya, Bapak Ibu, kami hamba Tuhan, kalau lagi persiapan baca Alkitab, lalu berdoa, lalu pernah nggak terlintas di dalam pikiran Tuhan, saya rindu di dalam pada saat saya mau menyatakan firman Tuhan, maka jemaat akan tertidur, mereka bosan, gak seneng. Ada nggak kira-kira doa kayak gini? Nggak ada ya. Berarti gini Bapak Ibu ya, tolong evaluasi. Kalau kami hamba Tuhan sudah take it serius persiapan, Bapak Ibu juga take it serius di dalam ibadah. Malam minggu nonton bola sampai jam 2 pagi. Terus pas bangun terburu-buru, mandi buru-buru, sampai di sini sudah berdandan, terus bisa tidur lagi. Menarik bukan? Lalu khotbahnya lemes. Berarti gini loh, nggak ada momentum prima pertemuan daripada kami yang mensiapkan diri jadi hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Lalu juga kita yang datang juga penuh dengan persiapan sehingga itu terjadi momentum begitu loh. Seringkali justru tidak terjadi Bapak Ibu. Jadi janganlah cepat-cepat salahkan orang lain, mari kita mengevaluasi diri kita dulu. Bahkan di dalam pelayanan juga. Ya. Nah Bapak Ibu, seringkali kita pikir bahwa di dalam pelayanan kita sangat hebat.
Ya, sangat hebat. Ilustrasi begini, ya. Ada seorang ibu lagi mau pasang spray. Nah, pada waktu mau pasang spray, anaknya yang wanita umur 5 tahun. Dia bilang, Mami, let me help you. Ya, dia bilang help you. Permisi nanya, ibu-ibu, kalau anaknya bilang mau bantu, dikasih nggak? Padahal tahu nggak bakal berantakan? Tahu ya, kenapa tetap dikasih? Karena kita bukan melihat perbuatannya, tapi melihat hatinya ya. Terus kan kita bilang dengan senyum, please, ya, help me, gitu ya. Wah, dia langsung naik, rancang bukan, dia tarik sih, begitu. Wah, bener tarik lagi, dari depan, sampai kurang lebih setengah jam dia udah keringetan. Rapi nggak? Tetap berantakan. Tapi dia bilang, see, Mami, I help you. Terus papanya datang, Daddy, I help Mom. Ya, Mami tetap ketawa nggak mamanya? Ketawa ya, senyum-senyum ya. Si papanya baru pulang juga bingung ada apa. Dia bilang mau beresin spray. Nah terus tuh hasilnya. Oh ya, good girl, gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya aplikasi di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang kalau kita menjadi pelayan, oh saya paling hebat dan pelayanan? Gak ada yang paling hebat selain saya di gereja ini. Gereja ini tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa saya. Hebat banget ya. Tuhan tinggal apa? Geleng pala. Tonton. Lu banyak-banyak melakukan kesalahan. Perkataan lu, pikiran lu, isi hati lu, gue tahu. Gitu kan? Ngeri gak? Tuhan kita melebihi daripada seorang orang tua, bukan? Tetapi sebagai Tuhan, karena dia tahu isi hati, dia tahu bahwa dia adalah kita mau melayani Tuhan. Tapi ternyata di dalam segala perbuatan betapa kita seperti anak kecil itu, Pak. Ya, tapi Tuhan kita punya apa ya, di bahasa Mandarin, hentak, berjiwanya besar sekali, bisa menerima, menaungi, bahkan manggut-manggut senyum. Good boy, good girl, ya, kamu memang mau melayani saya, terima kasih. Bayangkan Tuhan terima kasih, padahal betapa banyaknya salah, betapa banyak pelanggaran, betapa banyaknya dosa yang kita perbuat, Tuhan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri di dalam sekarang konsep cara berpikir kita di dalam melayani Tuhan. Ya, bahwa ada contoh teladan panutan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia taat kepada Bapaknya, bahkan dia setiap perkataan tidak ada yang pernah gugur, dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Bahkan setiap perbuatannya, bahkan tangan yang menyentuh kepada orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Tangan itu memberkati kepada anak-anak. Tangan itu bahkan membangkitkan orang mati. Tangan itu yang tidak pernah bersalah, tetapi justru harus menerima ucapan paku di atas Golgota. Tangan yang tidak pernah salah itu. Tetapi betapa banyaknya salah dan pelanggaran kita, bukan tangan kita. Harusnya siapa yang menerima ucapan paku? Saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan? Harusnya kita. Tetapi itu diambil daripada dia. Jadi sebetulnya pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita melakukan pelanggaran, pada waktu kita melakukan dosa, ada belas kasihan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang sudah siapkan bagi saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi nggak ada bagian daripada kita sedikit pun bilang, Tuhan ini gara-gara saya hebat bukan? Nggak ada. Nah, di dalam hal inilah kita boleh melihat, karena ada kata supaya, berarti apapun juga yang kita perbuat, supaya adalah supaya Allah dimuliakan.
dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, permisi nanya. Dalam hidup saya dan Bapak Ibu, berapa kali kita memuliakan nama Tuhan? Atau kita malah mencuri kemuliaan Tuhan? Dan yang lebih ekstrim lagi adalah kita bukan memuliakan tetapi memalukan Tuhan. Ya, tahap pelan-pelan ya. Di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita melakukan untuk memuliakan Tuhan, atau kita mengambil kemuliaan itu pada saya, atau justru yang paling ekstrim sekali, kita memalukan Tuhan. Betapa banyak bukan dari diri kita, dengan perkataan kita, dari tatapan cara kita, semuanya akhirnya kita lebih sering memalukan Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani, itu juga privilege gitu loh. Satu ya, kehormatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari jangan sia-siakan hal itu. Karena Tuhan mau kita melayani Tuhan. Lalu mari kita evaluasi sebenarnya diri kita, bukankah kita seperti ini? Oke, salah bawah. Oke ya, Bapak Ibu, kata-kata ini ya, lebih baik mana biola yang membisu di rumah seorang kolektor atau biola di tangan seorang violins? Begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini maestro di dalam violin ya, Fritz Kreisler. Nah, Fritz Kreisler dia mendengar ada seorang pembuat violin itu dari kayu yang sangat khusus dan sudah diproses demikian rupa sehingga kalau itu disayat itu, maka itu akan keluar suara yang sangat indah. Nah, pas waktu dia dengar-dengar, ternyata mahal sekali. Nah, pada waktu dia tahu itu mahal, maka dia mengumpulkan uang dengan seksama karena dia ingin memiliki violin tersebut. Sampai singkat cerita akhirnya dia punya cukup, menurut dia cukup untuk bisa membeli violin yang terbaik itu. Maka dia datang kepada pembuat itu. Nah, pembuat itu mengatakan minta maaf, sudah dibeli. Wah, Kreisler sedih sekali. Lalu dia tanya, boleh tahu nggak siapa sih yang beli? Di tangan siapa violin itu sekarang ada? Lalu disebutkan seorang kolektor. Waduh, dia sedih sekali. Kenapa seorang kolektor? Maka dia kunjung kepada rumah daripada kolektor barang-barang itu. Nah, pada waktu itu dia kenalkan diri dia adalah Fritz Kreisler dan dia sangat ingin memiliki daripada violin tersebut. Lalu kolektor bilang, gak bisa. Di dunia hanya ada satu dan satu-satunya itu milik saya. Tidak boleh ada satu orang pun bisa memiliki itu. Dan saya sudah membeli. Dan tidak ada orang yang bisa lagi memilikinya. Hanya saya. Dibujuk terus, tapi tetap tidak mau menjualnya. Sampai akhirnya di tengah-tengah keputusasaan daripada Fritz Kreisler ini, lalu dia bilang, Pak, boleh nggak saya memegangnya? Ya, dari tempat yang cukup bagus lalu dikeluarkan. Lalu dia pegang, aduh ini memang sangat indah begitu ya. Lalu
senarnya dia, bagus sekali. Lalu dia bilang, Pak, boleh nggak saya mainkan satu lagu? Dan akhirnya diperbolehkan oleh kolektor tersebut. Lalu dia pada waktu memainkan dengan segenap hati, lalu keluarlah alunan musik yang begitu indah, dan kolektor itu belum pernah mendengarkan. Ini maestro yang main dan ketemu dengan violin yang memang yang terbaik pada waktu dimainkan, begitu luar biasa. Akhirnya kolektor itu menyadari. Dia katakan, daripada di tangan saya tidak berarti dan tidak berguna, hanya menjadi pajangan saja, lebih baik ini buat kamu, Fritz Kessler, mainkan lagu-lagu yang indah. Wah, dia bersuka cita sekali. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu adalah image dan likeness daripada Tuhan? Dari segala ciptaan-ciptaan yang ada, Tuhan mencipta kita menurut gambar dan rupanya yang begitu rupa. Tidak ada satupun daripada kita yang sama, bukan? Otentik, original, bahkan kembar pun tidak ada yang sama, bukan? Begitu Tuhan kita yang luar biasa itu menciptakan saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, puncak ciptaannya itu adalah manusia. Tetapi pada waktu manusia tersebut tidak mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan memaafkan nama Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa dan sejatuh-jatuhnya, maka dunia mencatat di Alkitab banyak sekali perbuatan dosa sampai satu titik Tuhan melihat inilah yang paling tepat bagi diri dia, mengorbankan hidupnya, dia masuk ke dalam dunia menjadi manusia bahkan lebih rendah daripada manusia manapun juga. Maka disitulah dia mengatakan, hai kamu manusia yang sudah jauh daripadaku, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, aku mau kamu kembali kepadaku. Aku mau mengembalikan kamu lagi menjadi image dan likeness daripada Tuhan, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan dengan perbuatan-perbuatan. Dan dia contohkan, dia taat dan dia mati bagi kita manusia berdosa. Maka sekarang gini, gak ada bagian daripada saya dan Bapak Ibu di dalam sebagai pelayan dan kita melayani lalu dia bilang, saya sudah berkorban. Permisi nanya, berapa sih banyak korbannya kita? Saya sudah berjerih payah, berkeringat. Pertanyaannya, sudahkah kita berdarah-darah seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita korbankan pikiran, hati kita, bahkan akhirnya nyawa bagi manusia yang berdosa? Di dalam pelayanan kita, kalau belum sampai seperti itu, berarti kita betul-betul belum melayani Tuhan sesungguh-sungguh seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Maka nggak ada bagian daripada kita para pelayan menyombongkan diri, gitu ya. Saya pernah datang ke satu gereja, ada anak pendeta lari-lari, jangan begitu ya. Ya, saya diajak ngobrol, terganggu anak pendeta itu lari-lari, jangan. Terus saya ingatin, ini anak nakal Pak. Oh ya, tahu nggak Pak? Itu kaca nako Pak, yang ketiga terus turun, yang kaca bingkai itu yang ke-10, itu pernah dipecahin Pak. Tapi saya diam-diam aja, saya ganti Pak, nggak usah ngomong, nggak usah ada yang tahu Pak. Dia ngomong ke saya, udah tahu nggak dia? Udah tahu ya? Jangan-jangan saya udah yang keberapa? Ke 100, jangan-jangan gitu ya. Udah ke 100 orang yang saya ngomongin, itu dipecahin tuh sama anak pendeta. Tapi saya diem-diem, saya tempel, saya pasang, saya gantiin. Dia sepertinya sedang yang merendahkan diri, tapi sesungguhnya dia sedang berdiri di atas bukit dan dia lagi sujud menyembah, tapi dia ada di atas tetap bukit, ya kan? Seringkali di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu suka begitu kan? Kita membanggakan apa yang telah kita layani, membanggakan apa yang terjadi, tetapi pertanyaannya sesungguhnya, itu di tanganmu kah? Atau sekarang kita serahkan hatiku, pikiranku ke dalam tangan Tuhan? Mau gak mulai saat ini? Tuhan, ternyata begitu banyak yang saya lakukan untuk egois saya sendiri.
untuk kepentingan saya sendiri, untuk lingkungan saya sendiri, tapi saya lupa dan tidak sadar bahwa saya lupa memuliakan nama Tuhan, baik dari perkataan saya, pikiran saya, hati saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu memenuhi hati, pikiran, perasaan kami, sehingga terwujud nyata setiap perkataan kami yang keluar daripada lidah, bibir, mulut kami ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menyatakan rasa syukur kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita menyanyikan satu pujian, ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajamu, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut beritanya, kau bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajamu, pada damai sukacita, ku bekerja baginya. Musik saja. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajamu, pada damai sukacita, ku bekerja baginya. Saudara, mari kita berdoa. Selain kita doa untuk membawa persembahan kita mohon Tuhan menguduskannya. Kita juga berdoa, saudara, untuk doa syafaat, saudara. Sekali lagi kita akan berdoa untuk perkembangan yang tidak baik dari penularan COVID, saudara. Karena setiap hari itu terus bertambah ya, khususnya di Jawa, Jakarta, Kudus, Semarang, Surabaya, dan seterusnya. Tetapi memang di kita memang tidak terdengar beritanya, saudara ya. Tetapi mari kita doakan sama-sama supaya Tuhan campur tangan, supaya tidak menjadi semakin parah. Karena dikatakan virus Delta sudah masuk juga di Kudus dan itu lebih cepat menular, begitu ya. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk persembahan, untuk kesempatan bagi kami membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini menjadi sarana, menjadi alat yang berguna, bermanfaat untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, karena penularan COVID yang terus meningkat dari hari ke hari. Meskipun itu peningkatan itu lebih banyak terjadi di Jawa, tetapi Tuhan, biarlah Engkau juga campur tangan supaya tidak meluas sampai kemana-mana, termasuk juga tidak meluas di Pangkal Pinang ini.
Tuhan, kiranya Kau campur tangan supaya tenaga-tenaga kesehatan ya Tuhan yang sudah mulai kewalahan, rumah sakit yang semakin penuh, kiranya Kau menolong supaya semua dapat diatasi, penularan tidak semakin banyak ya Tuhan. Tuhan, berikan kesadaran kepada setiap masyarakat supaya mereka sadar akan bahaya dari penyakit ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pujian kepada Allah Tritunggal, doxologi. Saudara, biarlah di dalam kehidupan, khususnya kehidupan rohanian kita, juga kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mengingat akan firman yang telah disampaikan, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yang tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi justru membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah orang-orang di sekeliling kita, khususnya di gereja, tetapi juga di luar sana, mereka juga melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Mari saudara, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan, dan memberi kita hikmat, kekuatan untuk selalu melakukan firman Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Tritunggal memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Silakan saat teduh, bagian kita selesai.